Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, pada siang hari ini saya sedang berada di ProBike, sebuah importir umum yang udah terkenal banget lah ya. Ini ada di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, mereka baru saja memasukkan ini nih, produk baru dari Honda. Dan unitnya masih utuh nih, masih di dalam box. Nah, kali ini saya mau ikut melakukan unboxing produk barunya Honda ini. Nah, apa sih isinya, kayak gimana tampangnya, fiturnya apa, dan nanti gimana impresi nyobainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana, oke? Nah, tonton, tapi sebelum kita bongkar, kita lihat dulu nih ya, kotak kardusnya ya. Ternyata ukurannya nggak panjang-panjang amat ya, nggak nyampe 2 meter, terus lebarnya ini termasuk ramping banget, teman-teman. Bisa lihat dari samping nih ya, tuh. Kayaknya berarti produknya ini cukup ramping. Kemudian juga nggak tinggi-tinggi amat, teman-teman. Lalu kalau kita lihat detail lebih mendekat, kita lihat ada apa aja tertulis di sini. Yang pasti Honda, yang produknya Honda, terus ada peringatan-peringatan ya. Nah, di sini yang menarik nih, ada labelnya. Ini pasti menunjukkan apa di dalamnya gitu kan. Nah, ini cuma ini tulisan Cina apa Jepang ya. Yang jelas ini ada kodenya ya, B1 dari dalam kurung, lalu TDNSDH01Z. Kemudian ini model ya, tipe kendaraannya. Ternyata MS01 teman-teman. Jadi ini Honda MS01. Mungkin teman-teman yang udah pernah baca-baca atau browsing udah bisa menebak ya MS01 itu kayak gimana. Nih, ini produsennya. Ternyata ini produknya Sundiro Honda Motorcycle Suzhou.co.ltd. Jadi ini produk CPU dari Sundiro Honda dari Cina, teman-teman. Oke, apa produknya? Langsung kita bongkar aja. Tapi saya nggak akan bongkar sendiri. Saya minta bantuan dari masnya dari ProBike. Nah teman-teman, sekarang kita udah bersama Mas Agus nih yang mau bantuin bongkar. Ayo Mas, kita langsung bongkar aja. Dari mana Mas? Dari sini. Oh, motong-motong lakbannya, oke. Wah, bisa langsung diintip dong. Oh, tapi belum teman-teman. Sekilas belum kelihatan. Ini baru kelihatan ada busa-busa. Ayo lanjut Mas, Ya. main lagi Mas. Kita buka mana? Bawahnya. Teman-teman, ternyata ini buka lakban sebelah bawah, sisi dalam. Iya Pak. Ini kayaknya termasuk unboxing yang akan sangat simpel teman-teman. Karena barangnya kecil. Udah Mas? Sudah Pak. Terus kayak Apa lanjutannya? sebetulnya dari sini aja Pak langsung Pak. Oh. Dari samping ya. Kita angkat atau diapain? Di pletek ya. Oh, dibuka Buka gini. lebar. Yuk, oke yuk. Ya. Oh, dibelah kardusnya teman-teman. Jadi di bagian pojok sini yang bagian sambungan dipotong biar lebih gampang ternyata. Oh, disobek Mas. Waduh, sayang kardusnya Mas. Iya Pak. Jadi di bawahnya tuh ternyata nempel juga kardusnya. Oh, gitu. Oke. Oh, berarti gini. Ayo, Bo, Iya. bantuin, Bo. Aman. Ini dibelah aja. Ya, sebelah. Sip. Ini juga sobek. Sama. Waduh. Ya, maaf teman-teman, rusak deh jadi kardusnya. Oh. Iya, nempel ke bawahnya juga. Langsung kelihatan teman-teman. Ternyata ini sebuah sepeda listrik. Atau kalau di Honda ini kategorinya e-bike teman-teman. E-bike. Jadi sepeda listrik. Jadi di Honda itu ada 3 kategori kendaraan listrik ya. Ada e-bike, ada e-moped ya, Bo. Jadi kayak yang Honda i-MBAN yang launching kemarin di Gias itu termasuk e-moped ya. Jadi kendaraan motor kecil yang kecepatannya nggak terlalu kencang, dan ada juga yang e-vehicle. Jadi yang motor-motor listrik yang gede yang bisa kencang gitu lah. Nah, oke, kita lihat dulu nih teman-teman. Ternyata ini tadi kodenya Honda MS01. Bisa kita lihat bahwa ternyata ini sebuah sepeda listrik yang cirinya kelihatan banget adalah banyak ternyata ring besar ya, ring 17 inci. Dan rem depan cakram, terus model dinamo atau motor listriknya ada model hub di sini. Nah, terus gimana Mas? Kita angkat Pak. Diangkat? Oh, diturunin? Iya. Oke, ini tinggal angkat aja. Iya. Oh, ini nggak diikat Mas? Nggak diikatannya? Nggak ada. Oh, Enteng Pak. oke Ya. teman-teman. Ternyata nggak diikat ya. Biasanya kalau kita unboxing moge-moge kan diikat kenceng tuh di rangkanya. Ini nggak ternyata. Nah. Ini yang belum pasang cuma stang Mas? Stang sama pedalnya. Oh, pedal. Kalau baterai udah nyatu Baterai dalam? tinggal dipasang juga sih kalau baterai. Oh gitu, ya Ah. wes. Berarti sekarang kita lanjut apa? Masang stang Mas? Pasang stang, iya. Oke, ayo. Siap. Oh ini, tinggal, walah itu ternyata cuma busa kosong itu ya, cuma buat pelindung jok ya. Iya. Kalau ini buat nutupin apa Mas? Udah, Buat ini ini nggak ada apa-apa, udah. nggak ada, biar stangnya nggak goyang. Walah, ternyata cuma buat dudukan stang ya. Oke, dibongkar dulu teman-teman. Ini bungkus stangnya.
ada bevel wrap-nya biar nggak lecet ya pastinya ya. Iya. Dan ada diikat-ikat pakai kabel tis. Ini ternyata kabel tis gede banget. Terikat di komstirnya teman-teman. Nih. Tuh. Tebel banget. Ya, putus. Jadi teman-teman masih ada kabel tis satu lagi nih belum putus. Ya. Dan sementara stangnya di kedua stang ada bungkus kayak karpet halus gitu ya. Karpet atau apa sih ini? Yang ini? Iya. Kayak semacam karpet ya. Biar melindungi ini ya. Biar nggak lecet ya. Udah nih Mas, tinggal pasang Udah, aja. Tinggal pasang sih. Tinggal pasang. Bautnya di mana Mas? Bautnya ada di sini, kotak ini. Oh, teman-teman. Jadi buat pengikatnya cuma ada satu baut di sini nih. Kita buka dulu kardus yang terpasang di bagian deck ini. Ini isinya baut, pedal, sama apa Mas? Baut, pedal sama kunci. Oh, kita lihat. Cek. Saya juga penasaran ini kuncinya kayak gimana nih. Oke, boleh saya lihat Mas? Boleh. Oke teman-teman, kita lihat sama-sama ya di dalamnya. Ternyata ada plastik ini isinya buku ya, kayak buku petunjuk manual gitu. Oh, ini bautnya di sini ya Mas? Iya. Oke, dan ini kayak buku servis gitu ya. Oke, terus ada pedal. Wah, sepeda banget teman-teman tuh. Ini kayak pedal sepeda anak saya nih. Sepeda Xavier. Terus yang ini apa Mas? Ini itu Spion dalamnya- kah atau apa? Atau kunci-kunci gitu? Kunci. Kita lihat dulu ya teman-teman. Kita lihat dulu. Ternyata charger. Oh, charger, Mas. Charger ternyata teman-teman nih. Kita lihat dulu ya speknya ya chargernya. Oke nih. Kodenya kayaknya DZL48402. Nah ini tegangannya 220 volt, 50 Hz, 1,6 ampere dan outputnya DC 48 volt, 4 ampere jam. Satu lagi DC 54,6 volt. Wah ini sayang bahasanya saya nggak bisa baca ya. Gitu. Oke lanjutin Mas. Berarti kita masang bautnya ya. Oh ada kayak semacam ringnya ya Mas? Iya, ini ada penutupnya. Oh gitu. Jadi setelah selesai tutup itu. Iya. Itu pakai kunci berapa Mas? Ini kunci L dari depan. Oh gitu. Itu udah dipasang ini Mas karetnya Mas? Iya, sudah. Nggak dikencengin dulu gitu? Tinggal kencengin doang. Oh, Simple, sebentar sama. simpel banget. Heeh. Jadi teman-teman kirain tadi karetnya terakhiran ya? Ternyata udah langsung dipasang nih. Tuh. Oke Mas, Ya, kita kencengin. Itu berapa Mas? 14? 14. 14 sama L berapa itu? L8. Oh L8. Jadi udah kenceng kita tinggal pasang karetnya tutup ya Mas? Oh jadi rapi gini ya? Iya, nggak kelihatan bautnya. Lucu juga. Terus berikutnya apa Mas? Ini Nah, kabel rem belakang belum dipasang ternyata ya? iya. Berarti betul. kita bongkar ini dulu nih, pembungkus plastiknya ya? Iya, bongkar plastiknya. Nah, boleh Mas, yuk kita bongkar Mas. Nah, ini kuncinya nih. Oh, ini kuncinya nempel di sini Iya. ternyata? Hmm. Oke teman-teman, ternyata kuncinya di sini nih, nyantol di sini. Ih, buka ya Mas? Buka, boleh. Kok bentuknya unik ini? Nah, Loh, gini bentuknya? iya. Lihat teman-teman, lihat. Kilesnya segede ini loh. Tuh lihat. Terus ada 3 tombol. Ini kayak buat matiin suara, mungkin buat matiin alarm ya. Terus ini buat buka kuncinya, ini buat ngunci. Wow, lucu ya, gede banget. Beda dengan kiles-kiles motor-motor Honda di sini ya. Ini copot di sini aja Mas. Iya. Copot aja ya. Oke, kita lepas, kita amankan dulu. Dan itu bisa dibuka, Pak. Hah, sudah dibuka Mas. Ininya, Apanya Mas? kuncinya nih. Oh, ini bisa dilepas. Iya, pencet. Nah, Wah, ini buat buka apa nih? Jok. itu buat buka bawah. Oh, oke, buat buka bagian baterai kali ya. Udah Bagian baterai. nanti kita cobain dah. Iya. Sekarang kita lanjut dulu, Mas. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita sekarang buka bungkus stangnya. Ini bungkus-bungkus banget. Tadi saya bilang kayak pakai karpet untuk memastikan tidak lecet. Nah, dan di dalamnya lagi masih ada bubble wrap-nya. Wow, akhirnya terlepas. Nah, stang kanan udah kelihatan. Yang kiri Mas, berarti Mas. Sekarang lanjut Mas. Ini nih yang perlu masang kabel rem belakang gitu kan. Jadi yang depan ini ternyata rem cakram, rem belakang kayak tromol. Nah, ini teman-teman masih harus masang ini. Ini pasangnya tinggal Iya, tarik. coba Mas, pasang Mas. Jadi biar bisa terpasang kabel rem depannya, ini belakang kendorin dulu teman-teman ya, biar bisa ditarik selingnya. Sampai seberapa kendor Mas? Ya. Di situ cukup. aja. Habis itu udah kencengin lagi. Oke. Apa dikit lagi? Kurang. Oke, akhirnya terpasang. Baru kencengin. Oke, lanjut lagi Mas, apa Mas?
Lanjut Pasang pasang pedal aja ya? Ha-ha. Oke, ini biar sah jadi sebuah sepeda ada pedalnya. Jadi teman-teman, kali ini Otomotif TV reviewnya nggak cuma motor ya sekarang. Ada sepeda listrik yang bentuknya masih mirip-mirip motor, jadi nggak apa-apa lah ya. Gitu. Nah teman-teman, ternyata pedalnya nggak bisa sembarang pasang, ternyata kanan kiri beda nih. Mas, yang ini yang kiri mas? Iya. Ini ada kodenya tuh, ini R teman-teman. Jadi jangan sampai ketuker ternyata, kalau ketuker nggak bisa dipasang. Dan alurnya ternyata pasangnya kebalik ya mas? Oh, kalau yang itu kebalik ya mas? Kebalik. Jadi kalau yang pedal kanan teman-teman, ini alurnya normal, kencenginya ke kanan. Tapi kalau yang pedal kiri ternyata kebalik. Kencenginya justru putar ke kiri. Oke mas, Ya. setelah pedal kita lanjut apa mas? Lanjut ke baterai. Oh masang baterai? Masang baterai. Baterainya di bawah dek sini? Sudah ada di bawah deck. Oh gitu. Ya. Jadi Oke, tinggal oh buka. ada bukaannya di situ, diputer terus. Oh. Ini baterainya. Ternyata ini baterainya teman-teman. Kalian kita lihat, ini bisa diangkat mas? Bisa. Oh cuma begini? Heeh. Oke, kita lihat speknya teman-teman. Ini baterai ini ada kodenya nih. DZ48N strip 20ES. Nih, speknya 48 volt, 20 ampere jam teman-teman. Kelihatan ya di sini ya. Nih. Atau hanya 960 watt jam. Tuh, kodenya begitu. Ini tipenya sepertinya sih lithium ion ya. Oh ya bener lithium ion ya, ada kodenya di boxnya, lithium ion. Oke, kita pasang lagi. Ternyata ini begini. Jadi berarti pas ngecas dilepas sih mas? Dilepas pak. Oh. Tinggal masukkan ke colokan sini. Ini tinggal. sebentar. Ini dibuka. Oh, colokan di situ. Ini nggak ada dudukannya, tinggal taruh gini aja. Tinggal taruh doang. Oke. Ini berarti pasang sini. Tinggal colok colok aja nih, Mas? Iya. Udah. Langsung ke. Ya. Ini nggak ada penguncinya gitu mas? Ah, gitu dong. Dah. Cuma gini. Iya. Ini berarti cuma buat nariknya ya? Ah, ntar dia narik ke atas. Oh gitu. Oke. Posisinya. Lanjutnya. Lanjut. ah, Tinggal pasang tutupnya lagi. tinggal pasang tutupnya. Terapin dulu. Simpel banget ya. Hmm. Putar kemana mas? Iya. Ini? Ah, ah. Oke. Oke mas, baterai udah kepasang, nyalinya gimana mas? Tinggal nyalainnya. Ini penting remote dekat. Iya, rem Terus? dekat sama di Starter pencet aja? rem sama start. Wah, Ya. lilit. Ini kondisi P, berarti parking. Punten. Oh kirain punten. Parking ya, tidak berarti bisa belum siap nyalain. jalan ya. Nah, Tapi yang penting udah nyala ya. ah, Oh gitu, oke. Ini ternyata speedonya cuma mungil banget teman-teman. Tuh cuma ada keterangan parkir, baterai, ternyata tinggal 2 bar dan tripnya masih 0. Ini ada bisa diganti-ganti nggak mas? Apa cuma ini aja? cuma itu aja. Trip Ah, aja udah? Trip doang. Oh, bukan odometer tapi tripmeter. Odometer. Oke, berarti udah beres nih mas? Sudah beres semuanya, tinggal di jalan gini. Oke, terima kasih. Berarti habis ini kita mau lihat dulu detail-detailnya baru kita nyobain. Mas Agus, terima kasih banyak. Thank you. Ya. Thank you. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita nyobain, kita lihat detailin dulu deh ya. Kita awali lihat tadi, karena kita udah lihat speedo, kita langsung ke area stang dulu teman-teman. Jadi, tadi ini speedonya kecil banget, mungil banget. Lalu di kanan kiri stangnya, kita lihat di sisi kanan dulu, bisa kita temukan adalah, ini teman-teman rem depan ya, master remnya. Ternyata cakram, ada tabung minyak remnya, ada tulisan warning, use only .3 or .4. Di sini tuh saja ada hand gripnya ya, yang modelnya ya biasa lah ya, cuma ada ornamen bulat-bulat lonjong panjang ini. Terus ini ada kayak buat dudukan semacam buat spion, tapi karena ini sepeda nggak ada spionnya. Di bagian belakang ada tombol buat powernya tadi. Jadi kalau buat nyalain tinggal ditekan sekali, tapi kalau buat matiin ditekan agak lama. Gitu. Oke, ini stangnya tadi warnanya hitam doff. Lalu di sebelah kiri ini ada handle rem belakang dan ada satu tombol buat klakson teman-teman. Kita tes klaksonnya ya. Seberapa kencang suaranya? Ya, suaranya culun banget. Kayak klakson apa ya? Klakson sepeda sih ya. Pas suaranya kan gitu ya, khas ya. Oke, kita lanjut ke area bawahnya sedikit sedang. Kita temukan adalah ada lampu. Kita klotek dulu ya, unboxing dulu nih. Ada lampu satu. Nah, nyalainya ternyata gampang teman-teman. Jadi dari tadi posisi sudah on, tinggal tekan tadi tombol starternya sekali. Nah, maka otomatis menyala. Dan ketika ini lampu menyala, otomatis layar speedonya juga meredup, teman-teman. Gitu. Jadi menandakan lagi di posisi malam hari gitu ya. Oke, kita turun bawahnya. Ini di komsetir yang bulat, ternyata di sini ada kayak nomor rangka gitu ya. Ini kodenya 32 dan seterusnya, cuma nggak ada kalau kayak produksi negara mana gitu. Kalau di Indonesia kan ada MH sekian gitu ya. Nah, ini ternyata nggak, cuma angka-angka aja. Lalu turun ke bawahnya,
Untuk roda depan ditopang dengan suspensi teleskopik, yang mana untuk bagian yang asnya itu dilindungi dengan ini teman-teman nih. Ini ada bagian yang pakai bahan plat juga, tentu saja biar debu nggak nempel, jadi biar awet. Di tabung shocknya ada mata kucing warna orange, dan roda depannya lihat, ini ring 17 dan ukurannya rodanya kayak motor-motor bebek teman-teman. Dia lebarnya 70 per 90 ring 17. Bannya pakai produknya mereknya Cordial, tuh. Dan peleknya palangnya keren ya. Palang 6 lurus-lurus gitu. Cakep ya. Terus remnya cakram teman-teman. Tuh. Cuma emang ukurannya mungil. Tapi kalipernya dong 2 piston kanan kiri. Cukup mantap ya. Padahal ini sepeda listrik yang larinya nggak begitu kencang harusnya ya. Oke. Kita kemudian lihat area belakangnya. Area deck. Di sisi atas ini ada gantungan buat barang. Dan ini sasisnya pastinya besi ya, sebelah sini, dan sebelah sini ada ini plastik. Decknya rata banget. Cuma ada biar nggak terlalu licin ya, ada guratan-guratan gitu. Dan di belakang sini tadi ada yang buat buka tutup buat mengakses baterainya. Kemudian di sisi belakang ini ada yang bagian halus banget, sini nggak ada apa-apa. Dan ada pedal di sini tadi, karena ini sepeda listrik. Kemudian di bawah sini ada standar samping. Lalu kita naik dulu ke atas, kita lihat joknya. Kita lihat joknya, nah kita buka dulu plastiknya. Nah, joknya simpel banget ya. Cuma datar dan bagian depannya melengkung. Udah kotak aja gitu, nggak ada yang bagian naik turun gitu. Udah pokoknya rata aja. Cuma lumayan empuk ternyata ya, ternyata teman-teman. Meski kelihatannya tipis, tapi ternyata ditekan tuh empuknya mantap. Lalu di sini ada sedikit bodi kecil tipis ya, termasuk yang bagian bawahnya. Ini rangkanya di sini, dan di bagian belakang terdapat lampu belakang teman-teman, warnanya merah pastinya. Oke, kita lihat lanjut bagian area roda belakang teman-teman. Nah, di sini kita temukan adalah lengan ayun ganda kanan kiri yang ternyata dalamnya sebenarnya plat besi kotak tapi di cover dengan plastik yang kelihatannya besar gitu ya, jadi kelihatannya keker gitu. Sementara di atasnya roda ada juga spatbor yang melengkung menutupin sebagian besar roda. Taruhnya copot dulu, dan di ujung belakangnya ada mata kucing. Dan di sini ada kayak dudukan buat plat nomor ya, padahal ini sepeda. Entahlah, mungkin di Cina sana tetap memerlukan nomor kali ya. Terus kalau lihat roda belakang, ini juga ring 17, banyak ukurannya sama, 70 per 90 ring 17. Terus di sini terdapat motor listriknya yang ternyata kalau dilihat di sini itu cuma 400 watt teman-teman. Jadi kecil ya. Pasti jalannya maksimal klaimnya hanya 25 km per jam saja karena ini kategorinya sepeda. Dan palangnya sebenarnya sama, palang 6. Terus kalau belakang ternyata lebarnya 1,6 inch, ring 17. Dan remnya itu saja yang belakang ini tromol ya, nih tuasnya di sini. Gitu. Terus oh ya, suspensinya monoshock teman-teman di tengah-tengah sini nih. Dan ini lagi-lagi dikasih cover ya, biar melindungi, biar nggak cepat rusak gitu. Kalau lihat di sisi kanan, sama ternyata dikasih cover juga, jadi lengan ayunya ganda dan kesannya tuh padat ya, ker. Oke, itu aja. Sekarang kita lanjut nyobain jalan yuk, kayak gimana sensasinya. Nah, akhirnya teman-teman sudah nyobain Honda MS01 ini. Posisi berkendaranya santai banget ya, lihat stangnya deket banget, terus posisinya nggak rendah atau nggak tinggi amat. Joknya tadi bener seperti waktu megang banget pertama ya, ternyata meski tipis, ternyata lumayan empuk sih, meski didudukin langsung bles-ambles. Terus suspensinya yang depan jarak mainnya ternyata pendek banget ya, tuh kelihatan, jadi akan gampang mentok kalau kena posisi tidur. Tapi yang belakang, wow, ini empuk banget teman-teman yang belakang. Terus pas kaki naik kalau ke deck, ini rata ya, hampir nangkring sih ya, karena emang decknya agak tinggi. Tapi kalau pas posisi gue sih posisinya ideal ya, kayak emang sepeda pada umumnya. Terus kalau sensasi performanya, oke, ini smooth banget teman-teman, halus banget ya, kayak kontrolnya oke lah, bukannya ndut-ndutan. Tapi emang karena ini sepeda, top speed bener-bener mentok cuma 25 km per jam, bener-bener nggak bisa nambah, udah segitu aja pokoknya. Jadi sesuai dengan ini ya, regulasi ya, kalau sepeda memang harusnya maksimal cuma sampai 25 km per jam. Kemudian sensasinya karena ini sepeda listrik, jadi bisa tetap olahraga teman-teman. Jadi ketika kita mau ngirit baterai atau memang lagi pengen olahraga, jadi goes saja. Cuma ini rasio gearnya itu rasio yang enteng banget ya, gear depannya kecil gitu, jadi
udah gue kenceng banget, jalannya cuma pelan gitu sih. Cuma ya ini akan jarang-jarang pakai sih ya, pasti lebih senang menikmati pakai tenaga listriknya, jadi tinggal ngegas saja santai. Dan kalau dirasain, sepeda listrik ini pas banget sih buat mobilitas jarak dekat ya, di dalam kompleks, sekedar ke depan, ke warung, belanja gitu ya, bisa taruh sini, cantolin, ditaruh di deck, bawa galon juga masih bisa di sini ya kan. Wah ini pas banget. Tapi kalau buat jalan-jalan yang agak jaraknya agak jauh sih nggak cocok banget ya, karena jalannya cuma pelan banget, jadi agak bahaya. Jadi sebaiknya ya di dalam komplek atau gang-gang aja gitu. Terus yang belum dibahas apa ya? Oh ya, tadi ada yang ketinggalan teman-teman. Tadi belum ngasih lihat di sini, ini di balik jok, di bawah sini. Ini ternyata ada port buat ngecas. Jadi ngecasnya bisa onboard, bisa offboard ya, bisa baterainya dilepas atau tetap dipasang. Dan di sini juga ada ini colokan buat kayak emergency key. Jadi dari kunci keyless-nya tadi kalau dilepas kayak buat nyopot ini tutup yang buat baterai, bisa colok juga kayak buat nge-on-in gitu. Terus apa lagi ya? Klaksonnya tadi kayak tukang es krim ya, kecil banget kayak sepeda. Terus remnya karena ini belum gigit ya, baru jalan sekilo gitu, jadi wajar kalau belum terlalu pakem. Oh ya, tambahin lagi teman-teman, yang perlu dikritisi build quality ya, finishing ya. Bagian yang besi-besi gitu, las-lasan sih sebenarnya cakep, tapi kalau bagian yang plastik-plastik ini pinggir-pinggirannya nggak rapi-rapi amat. Ya sedengan aja lah grade-nya, bukan yang rapi banget, tapi bukan yang buruk banget. Termasuk juga bagian ini cetakan di pelek itu juga kayak belum dihalusin gitu ya, nggak dirapikan sekali ya. Gitu. Oh ya, dari tadi belum ngomongin harga. ProBike menjual Honda MS01 ini dengan harga sekitar 45 juta, jadi 45 juta nego gitu katanya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang berminat pengen beli, pengen nego, langsung hubungi aja nomor di bawah ini ya. Langsung aja tuh, hubungi Mbak Ani namanya, gitu. Oke, itu aja teman-teman. Video kali ini kita unboxing bareng kendaraan baru Honda yang ternyata adalah Honda MS01 yang didatangkan secara utuh oleh ProBike dari negeri seberang. Tampangnya lucu banget ya, imut banget. Sepedanya cocok lah buat yang ibu-ibu, buat yang butuh kendaraan listrik yang nggak bisa kenceng, hanya pelan aja dan pasti ramah lingkungan, nggak ada suaranya, nggak ada getaran, dan bisa buat olahraga juga. Gitu. Oke. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga IG kami, Otomotif_TV. Kalau IG saya, aan_otomotif. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau motor ya. Saya aja tadi naik sepeda tetap pakai helm, biar safe. Tadi belum nyobain ketemu tanjakan, kuat nggak? Ini kebetulan naik ke showroomnya tanjakan. Kita coba. Ayo nanjak. Bisa ternyata, walaupun pelan. By the way, ini motor, sepeda gak ada kunci stangnya. Tapi jangan khawatir, tetap aman karena ada kunci otomatis. Dinamonya akan terkunci ketika kontak dimatikan.